الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ذرية من حملنا معه إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض فإذا
yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz Zainal Arifin selaku pada siang hari ini. Pertama, saya ingin ucapkan minta maaf kalau maulid tadi seharusnya saya di sini, tapi tidak bisa karena besoknya pagi harus berangkat ke sini, ternyata malam jam 1 masuk rumah saya. Enggak jalan masuk masjid tapi masuk rumah saya. Kan digantikan oleh yang lain. Namun hari ini saya ingin memotongnya untuk membayarnya. Tapi namanya kotor itu waktunya terserah. Walaupun sebentar tidak apa-apa. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Majelis kebaikan seperti ini yang kita adakan di berbagai tempat ini menambah semaraknya Islam. Apalagi di masa orang pada takut berkumpul. Takutnya berkumpul, ada yang karena memang takut, ada yang karena ditakut-takuti. Kenapa? Takut kepada selain Allah. Wahai saudaraku sekalian, orang mengatakan sekarang ini era pandemi. Pandemi apa mendemi saya nggak tahu ya. Kemudian kemarin ada satu wabah yang bernama Corona. Sekarang datang lagi ibunya namanya Umi Corona, singkat Omikron. Artinya ibunya Corona. Ya. Pertanyaan saya, apakah antum semua takut? Enggak. Takut hanya kepada Allah. Ikhtiar silahkan. Mau pakai masker rangkap 20 silahkan, malah cepat mati. Mau jaga jarak silahkan, gak rukun dengan tetangga. Terus mau mengkonsumsi sesuatu yang bisa menguatkan tubuh kita silahkan, itu ikhtiar kita semuanya. Namun yang paling penting buat kita, penyakit datangnya dari Allah, tentunya yang bisa menjaga supaya kita tidak kena penyakit tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, jika ada satu orang memelihara anjing, anjing itu ditaruh di depan rumahnya, Anda lewat setiap hari, kira-kira digonggong terus tidak? Memang kerjaan anjing menggonggong. Intahmil alaihi al-jal'as atau tatruku yal'as. Kalau dia menjulurkan lidah, menggonggong, lidah juga seperti itu, namanya anjing. Supaya tidak digonggong, gimana? Dilempar. Anda lempar itu batu, anjing, dilempar, insya Allah besok menggonggong lagi. Besok dilempar ke batu, menggonggong lagi. Anda lari dikejar. Tapi ketika Anda ngomong sama yang punya anjing, tuh anjingmu tiap hari menggonggong dan kejar-kejar aku, tolong ikat taruh dalam rumah, aman Anda setiap hari jalan di situ. Maka dari itu tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal, tolong dihafal, nanti kalau tidak hafal lari ke Ustaz Arifin. Ustaz Arifin dua-duanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa membaca 4 kalimat ini dan dibaca 4 kali dalam sehari semalam, ketika wabah Allah turunkan di muka bumi ini, maka dia tidak akan terkena wabah tersebut. Dan sudah terbukti sejak awal musim seorang wanita yang datang dari Cina yang bernama Corona itu, sampai saat ini di pondok di tempat kami tidak pernah ada jaga jarak, tidak pernah pakai masker dan sebagainya. Alhamdulillah orangnya utuh. Kenapa? Kami yakin dengan sabda Nabi, karena Nabi tidak akan berkata kecuali itu dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dibaca? Sampaikan kan? Sampaikan apa tidak nih? Wanipiro. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Ini dibaca sebanyak 4 kali. Ini tadi baru 1 kali, dibaca 4 kali dalam sehari semalam. Ujar Nabi, orang yang membaca ini
ini akan diselamatkan oleh Allah. Pertama, diselamatkan dari kemalingan, diselamatkan dari kebanjiran, diselamatkan dari kebakaran, diselamatkan dari kerampokan, dan diselamatkan dari wabah yang Allah turunkan. Mudah-mudahan kita diselamatkan semuanya. Amin. Satu. Kemudian apa? Baca salamun qaulan mir rabbir rahim sebanyak 28 kali. Setiap hari. Tadi baca berkali 28 kali, sebentar lagi selesai. Lalu ditutup dengan doa. Yang doa ini diajar oleh Habib Umar bin Hafid. Ya kafiyal bala ikfinal bala wa bala nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dibaca 3 kali, insya Allah akan aman. Aman, amin ya. Insya Allah aman. Amin. Ya sudah dapat box saya belum. Ini kok aminnya berat banget sih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itu sekedar mukadimah buat kita semuanya supaya kita tidak takut kecuali kepada Allah. Takut kalau Allah murka. Takut kalau Allah murka. Dan ajaran Islam itu tidak ada yang membahayakan bagi pemeluknya. Ajaran Islam tidak ada yang membahayakan bagi pemeluknya. Kenapa? Suruh berjarak satu depan. Ternyata kami setiap sholat gandeng kayak gini aman, alhamdulillah. Kenapa? Memang ajaran Islam tidak ada yang membahayakan. Yakin, yakini. Tapi kalau tidak yakin jangan coba-coba. Yakin nggak dengan Allah? Benar. Nanti siapa yang punya? Allah. Apa orang maaf-maaf sudah ada jatahnya. Orang ini umurnya 70 tahun. Gara-gara COVID kemudian oleh Allah disegerakan. Allah bukan zat yang timan. Bukan. Justru masa-masa seperti ini rajin-rajin ibadah, rajin-rajin sedekah. Kalau dikatakan sedekah itu menambah umur, betul ya? Betul. Betul. Nah ini disampaikan bahwasanya ada orang yang dikabarkan di seorang nabi. Nabi Daud itu kenal dengan malaikat maut. Kemudian apa? Dikasih kabar, si bulan itu anak muda itu 4 hari lagi mati. Kemudian setelah 4 hari, ternyata Nabi Daud ini ketemu dengan pemuda lagi. Tapi loh, ini kata malaikat 4 hari lagi mati. Kok ternyata masih hidup? Lalu malaikat mencari itu, Nabi Daud cari malaikat dan ketemu dengan malaikat. Wahai malaikat, apa yang kau katakan? Kemarin katanya si anak muda itu 4 hari lagi mati. Sampai sekarang dia masih hidup. Iya, sebenarnya kemarin aku sudah mau cabut nyawanya. Tapi Allah berfirman kepadaku, wahai malaikat maut, jangan kau cabut nyawanya. Karena dia bersedekah, maka panjangkan umurnya tambah 4 tahun lagi. Ternyata dia baru sedekah sebanyak 4 dirham. 1 dirham setahun, 2 dirham 2 tahun. Yang banyak sedekah insya Allah panjang umurnya. Amin. Amin. Yang paling pelit kapan? Besok. Tadi beberapa perusahaan yang membantu ya, insya Allah akan sukses dan jaya. Amin. Amin. Yang belum nyumbang tahun depan harus nyumbang. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, untuk menanggapi kebaikan ini, saya tidak ingin banyak dalil Quran hadisnya. Saya tadi ngomong di rumah. Saya mau ceramah apa ini? Ternyata saya ketemu 4 hal. 4 hal. Disampaikan nggak nih? Kan. 4 hal. 4 hal itu yang dimaksud. Pertama, ajak, ejek, ojek. Ini sambil jalan saya ketemu tadi. Apa itu yang dimaksud? Ajak itu dakwah, ajaran Islam. Dakwah itu hukumnya wajib. Setiap kita wajib berdakwah. Minimal mendakwahi diri sendiri, yang punya istri mendakwahi istri, mendakwahi anak-anaknya.
Maka orang yang tidak berdakwah kepada keluarganya, tidak mendidik dan mengajar kepada anaknya, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Rasul bersabda, la ayyadillahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'im. Kalau ada orang kita ajak berbuat baik satu saja yang mau, maka nilainya satu tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita sekarang bertanya pada diri masing-masing, sudah berapa orang yang kita ajak kepada kebaikan? Kalau capek kita taruh saja. Coba, sudah berapa orang kita ajak kepada kebaikan? Itu ada majelis ilmu, ayo hadir. Nilai Anda dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dibanding dengan dunia dan seisinya. Padahal cuma satu orang. Lalu bagaimana kalau sekian banyak orang yang kita ajak? Nah, di dalam berdakwah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Jadi, ajak orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan nasihat yang baik. Tugas kita merangkul bukan memukul, menggandeng bukan menempeleng. Halo? Tugas kita kan gitu, menunjukkan mana arah yang baik, mana arah yang benar. Bukan kalau nanti lagi itu pada ejeknya ya. Ini baru ajak. Artinya ya, berdakwah mengajak kesana kemari. Nilainya luar biasa. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau bukan karena dakwah kepada Allah, kemudian mendidik anak-anak dan sholat malam, kalau bukan karena tiga hal ini, aku nggak senang hidup di dunia ini. Kalau bukan karena aku ingin dakwah di jalan Allah, atau karena mendidik anak-anak, atau karena aku sholat malam, lebih baik aku segera diambil oleh Allah. Artinya apa? Kepingin panjang umur itu karena untuk tiga hal tersebut. Apa tadi? Pertama, dakwah, mengajar. Jangan tunggu alim, bukan tugas guru saja. Setiap kita ngajak itu tidak harus pakai dalil. Namanya juga ngajak. Ngajak itu misalnya, ayo di sana ada peringatan Isra Mi'raj. Oh, ada kotaknya di sana. Belum dapat, Ustaz? Belum dapat. Belum, masjidnya sama kita. Belum ada harapan lagi. Terus sudah pegawai sini belum diberi. Yang lain dapat semua, ini kita nggak ada harapan di negara ya. Nah, ini apa aja takut dia. Itu. Jadi mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama apa? Mengajak kepada istri dan keluarga. Apa yang diajarkan pertama kali? Mengajak ke jalan Allah. Maka setiap orang menikah, biasanya saya habis menikahkan orang, kemudian saya tanya dalam ceramah, istrimu mau bawa kemana? Mau bawa kemana? Bingung rata-rata ini, bingung. Sesungguhnya kita punya istri untuk dibawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu mendakwahi, membawa ke jalan Allah. Artinya membawa ke jalan Allah bagaimana? Laksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kata Sayyidina Umar, dakwah mendidik anak istri, kemudian untuk tahajud, qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini luar biasa. Sampai dikatakan kalau memang kita tidak bisa melaksanakan qiyamul lail, paling tidak bangunlah pada saat orang sholat malam untuk berdoa kalau memang tidak bisa sholat. Kemudian ada seorang Majdub itu seorang wali yang jaga. Ini kelakuannya aneh. Biasanya ada wali yang kelakuannya aneh-aneh kayak gitu. Itu wali Majdub namanya ya. Itu kalau ada orang tidur sampai terbit fajar. Terbit fajar itu 10 menit sebelum subuh itu sudah terbit fajar. Dikencingi telinganya oleh beliau. Jadi ada orang sampai terbit fajar kok belum bangun, dikencingi. Setelah dikencingi, beliau ngomong, bagus mana kencingku sama kencing setan. Sebab apa? Orang yang tidak dengar azan subuh itu telinganya dikencingi oleh setan. Makanya ada seorang Habib Al-Aqwas bangsanya, itu kalau murid-muridnya ada yang bangun sampai terbit fajar, itu disuruh keluar dan membasuh telinganya. Kenapa? Di dalam telinga itu ada kencing setan, suruh basuh telinganya. Jadi
Jadi harus banyak dosis telinga yang suka apa itu melado alias bangun itu. Yang sering bangun kesiangan kayaknya perlu banyak dicuci kupingnya. Kenapa tersinggung kan? Saya akan nyampaikan cerita. Makanya jangan pernah ditinggalkan. Rasulullah itu sukses kenapa? Karena Rasulullah sama sekali tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dan orang yang mulai jika malamnya dia qiyamul lail, maka wajahnya di siang hari sepanjang hari akan berseri-seri. Kenapa? Karena asar daripada qiyamul lail tersebut. Tapi orang yang tidak qiyamul lail sepanjang hari, wajahnya serem. Walaupun putih, pakai kukur putih tapi serem malah kayak susu ngesot. Makanya jangan pernah ditinggalkan qiyamul lail. Dipikir kalau bangun tidur jangan pikir dunia aja. Kemudian Nabi pernah bersabda, barang siapa ketika bangun tidur yang diingat adalah dunia, bukan Allah Subhanahu wa taala, yang diingat adalah dunia, maka nilai orang tersebut tidak lebih baik daripada yang dikeluarkan oleh isi perutnya. Gimana? Halo? Jadi kalau orang bangun tidur yang dipikir dunia, sesungguhnya nilainya orang tersebut tidak lebih dari apa yang dikeluarkan oleh isi perutnya. Apa itu? Tidak usah disebut. Isi perut itu apa itu? Ya, jangan pernah, pokoknya jangan pernah tinggalkan. Sayang betul. Kemudian apa? Kedua, jangan pernah ditinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat qobliyah subuh atau salat sunnah fajar. Saya boleh tanya, di daerah sini yang paling kaya siapa? Bukan. Bukan, di Tanah Bumbu aja yang paling kaya siapa? Disam. Bukan. Bukan. Siapa yang paling kaya? Masa orang Tanah Bumbu tidak tahu? Siapa di Tanah Bumbu paling kaya? Orang yang paling kaya di Tanah Bumbu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh. Karena apa? Rakaataini. Setiap rakaataini qabla subuh ini khairun minad dunya wa fiha, lebih baik pada dunia dan seisinya. Bukan hanya Tanah Bumbu, sedunia dan seisinya masih lebih baik. Jadi kalau ingin kaya, 2 rakaat sebelum salat subuh jangan pernah ditinggalkan. Mudah-mudahan bisa kerjakan ya. Amin. Amin. Ya kami cuma separuh. Diulangi. Mudah-mudahan bisa mengerjakan ya. Amin. Jangan hanya berkata amin dan tidak mengerjakan. Saya berharap tidak ada dusta di antara kita. Ketika Anda ternyata meninggalkan, berarti ulun didustainya sudah. Terutama yang kecil-kecil, si Unyil, Nusro, si Undul, ya, si Utrin dan sebagainya lah ya. Yang kecil-kecil ini ya, mulai kecil biasakan ya, biasakan sholat tahajud, biasakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, biasakan ya. Yang mulai kecil-kecil, insya Allah kalian akan jadi orang sukses di dunia. Amin. 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 Kalau kalian bisa, bapak enggak, jangan ceritain, diam aja. Pokoknya kamu sholat, nanti kan bapaknya ikut. Amin. 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 Ini harapan ini. Yang kecil-kecil harapan jadi pemuda. Kalau sudah jadi pemuda, harapan pemudi. Para pemuda harapan Pemudi. pemudi, gitu kan? Ya diharapkan bangsa juga gak bisa apa-apa. Sekolah putus, mondok baru setengah bulan udah pulang. Gimana mau diharapkan oleh bangsa, ya kan? Akhirnya bukan alumnus, alumnus. Bukan alumnus, itu banyak sekali yang kayak gitu. Biasanya orang kalau pulang dari pondok itu orang menganggap ini bisa, subuh ini bisa. Ternyata apa? Ternyata nggak bisa apa-apa. Pondoknya yang kena. Bapak Ibu, itu baru yang pertama. Apa tadi? Ajak. Tapi ada orang yang tidak bisa mengajak, tapi punya yang kedua, ajak. Ajak itu kontinu, istiqomah. Dia nggak bisa ngomong, nggak banyak ngomong, tapi aktif. Sudah dengar azan, cepat pergi ke masjid, pilih
sampai selesai, pulang. Besok itu lagi ada pengajian di mana-mana kelihatan. Ya, ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan kemasyarakatan, ada orang ini selalu ada. Ini adalah orang-orang yang tidak banyak ngomong, tapi dia sebenarnya juga dakwah, tapi dakwah hal. Lisanul hal, afsah min lisanil qalb. Artinya apa? Ucapan ini memang bagus, tapi lebih fasih ucapan berupa tingkah laku. Kok bisa? Ya kan ada pepatah. Guru kencing berdiri, murid kencing Berlari. naik pohon kelapa mungkin. Gitu. Artinya kalau dikasih contoh yang baik, justru contoh yang baik itu yang akan diikuti oleh seseorang. Kalau kita sering ngomong kepada anaknya, kamu jangan marah, tapi orang tuanya sendiri ngomongnya sambil marah. Gimana mau tidak marah anaknya? Nah, orang-orang yang kedua yang ajak ini adalah orang yang bisa dijadikan panutan, meskipun tidak banyak bicara, tapi perlu dicontoh. Dan kalau dia adalah anak muda, belum berumah tangga, patut dilirik dijadikan menantu. Mau? Mau. Mau? Mau. Ibu-ibu? Mau? Saya masih bawa itu, ada di sebelah-sebelah itu. Tapi kalau mau milih, sana aja. Mertuanya Niam aja ya. Ini yang sebelah-sebelah, ini sudah punya semua, ya. Jangan dipilih. Maksudnya apa? Kalau toh kita punya orang seperti itu, patut dijadikan contoh, patut dijadikan teladan, diikuti. Kenapa? Ini sebenarnya orang yang hadir tapi tidak banyak ngomong. Karena apa? Yang dimaksud orang alim itu yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Orang alim katanya banyak ilmunya tapi tidak diamalkan ilmunya, dia bukan orang alim sesungguhnya. 2, 4 saja habis ini nanti ya. Jangan lama-lama. Saya lihat jam dulu. Sudah hampir asar. Kurang 1 jam. Kan 60 menit lagi asar ini. Maunya sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ini ditanya kok bingung ini. Terserah saya. Kata panitia terserah, maka cukup sekian dan demikian. Terima kasih atas segala. Kan terserah katanya. Baru 2, ya kan baru 2. Yang ketiga, ejek. Nah ini yang tidak baik. 2 hal yang di atas dijadikan contoh, jadikan teladan. Tapi 2 yang berikutnya tidak bisa dijadikan teladan. Kenapa? Kerjaannya mengejek melulu. Dan di zaman ini, masya Allah, beredar di mana-mana. Ini apa ini? Duduk-duduk baca maulid, pukul gerbang bid'ah ini. Itu kerjaannya mengejek dulu. Dan maaf-maaf, orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, kita yasinan dibid'ahkan, baca maulid, baca kurta, baca apa dikatakan bid'ah. Kemarin beberapa lama yang lalu, mungkin kurang lebih 4 atau 5 bulan yang lalu, ada pertemuan ulama sedunia, termasuk Al-Habib Umar bin Hafid, kemudian Syekh Al-Azhar dan Habib Ali Al-Jufri, lalu Syekh Ali Jum'ah dan sebagainya, ulama-ulama besar dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lain-lainnya masih banyak. Mereka sepakat mengeluarkan kelompok takfiri itu dari ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak diakui sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah meskipun mereka mengaku Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Kerjanya mencari musuh. Semua disalah-salahin. Betul kan? Halo? Salah satu. Makanya jangan suka mengejek. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, man qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu. Orang yang sedikit ilmunya senang menyalahkan orang lain. Kalau bahasa yang kasar, orang yang suka menyalahkan orang lain itu orang yang kurang ilmu. Orang yang kurang ilmu atau tidak punya ilmu namanya apa? Lohon.
suka nyalah-nyalahin orang lain itu. Setiap kita ada perbedaan. Setiap kita ada perbedaan. Maaf, hari ini sekaligus soalnya guru sekumpul ya. Perbedaan tarekah juga seperti itu. Jangan ada bertarekah apapun. Yang bertarekah Samaniyah ikut guru sekumpul, silahkan Anda amalkan, tarekahnya bagus. Yang bertarekah Qadiriyah, silahkan amalkan, tarekah Anda bagus. Yang mengamalkan tarekah Syadzaliyah, silahkan amalkan, itu adalah bagus. Yang beramalkan tarekah Naqsyabandi, silahkan amalkan, itu bagus. Satu aja tarekah yang gak baik itu tarekah Syaitaniyah, mursyidnya adalah iblis. Itu tidak boleh itu. Jangan pernah mencela kepada tarekat yang lain. Apa? Guru sekumpul ini adalah guru tarekat. Ketika kita mencela kepada tarekatnya orang lain, berarti kita menyerahkan tarekat kita untuk dicela oleh orang lain juga. Ini yang suka nyalah-nyalahin nih dulu, ya. Di sini nggak ada ya. Kalau ada berdiri. Diri. Ya, saya kepengen tahu orangnya, di foto gitu aja, bukan mau diapa-apain. Dan mau diapa-apain. Ya mudah-mudahan semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara mereka. Dan dari syiar khabar dari mantan mereka mengatakan bahwa mereka bekerja seperti itu untuk memecah belah umat Islam karena mereka gajinya dalam satu bulan 20 juta. Hanya gaji 20 juta gaji. Ya Allah, memecah belah. Akhirnya kita jadi pecah belah. Yang seharusnya kumpul kayak gini, walaupun nasibnya berbeda, ya saja. Contohnya nasibnya kita kan belum tahu dapat apa enggak kerjanya gitu kan. Tapi kita bersama-sama di jalan Allah. Adapun ada perbedaan itu wajar, karena perbedaan itu adalah memperindah suasana. Anda kalau melihat satu taman dan tamannya bunganya satu macam saja, kira-kira bagus nggak? Nggak bagus, makanya bunganya beraneka ragam. Itulah yang Nabi mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Sesungguhnya perbedaan di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah rahmah, bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Ada yang takdir tangannya diangkat kayak gini, ada yang katakan sampai tinggi, ada yang ke samping. Ada kalau kita lihat di tanah haram ya, baik di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ada yang kalau Allah Akbar tangannya kemudian tetap kayak gini. Ada yang kalau sholat sambil lurusin barisan, luruskan satu. Itu kemudian kita ngomong, batal. Jangan, mereka tidak ikut mazhab Syafi'i. Kenapa harus ikut mazhab? Kenapa harus ikut Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Karena kita tidak pernah ketemu Rasulullah dan mereka adalah mujtahid. Di Indonesia sebagian besar ikut siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Apanya yang diikuti? Sholat, wudu, cara sholat, cara wudu, puasa, yang membatalkan dan sebagainya kita diikuti. Tapi kedermawannya enggak. Imam Syafi'i ketika pulang dari mengaji mau masuk ke kota Mekah, ibunya di Mekah. Dikabarkan oleh muridnya Imam Syafi'i, "Assalamualaikum wahai ibu." Siapa? "Saya muridnya Imam Syafi'i. Beliau sudah datang di Mekah ini, di luar kota Mekah, dia mau masuk kota Mekah, mau pulang menuju orang tuanya." Apa yang dia bawa, kata ibunya? Dia bawa hadiah dari orang-orang yang ada di Irak, hadiah macam-macam, harta yang begitu banyak. Ibunya, "Jangan boleh dia. Aku tidak mau menerima dia kalau dia membawa harta yang banyak. Karena aku menyuruh dia untuk menuntut ilmu, bukan untuk mencari harta." Akhirnya apa? Oleh Imam Syafi'i dibagikan semua yang dihadiahkan orang itu sampai habis, tidak ada satupun yang tersisa. Pulang ke rumah baru diterima oleh orang tuanya. Dan sekarang kan beda. Nah, kalau nanti kerja di mana? Sekolah juga boleh gitu. Sekolah yang cepat dapat kerjaan. Udah dapat kerjaan, kalau sini masuk penjara. Gak mikir anak jadi anak soleh atau tidak, gak mikir. Ini, subhanallah. Makanya perbedaan itu sangatlah indah, sangatlah indah. Ada orang sholat pakai sayyidina, silahkan. Tidak pakai sayyidina juga silahkan. Makanya kami punya moto, itu ada tulisan kayaknya ya. Itu boleh dibaca, ada tulisan bersatu dalam akidah, toleransi dalam ruhiyah. Akidah kita satu, Tuhan kita Allah, Nabi-Nya Muhammad,
Sholatnya yang fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Di sini berapa? Berapa kali sehari semalam sholatnya? 5. Berapa? Berarti nggak pernah sholat sunat. Saya tadi kan ngomong yang fardu 5 kali, kemudian saya bertanya berapa kali sholatnya? 5 kali, berarti nggak pernah sholat sunat, cuma 5 kali doang. Ya Bu ya, waduh terjebak terus ya katanya. Saya nggak jebak Bu, cuma supaya hidup suasananya ya. Sebenarnya ibu rajin sholat. Kelihatan orang-orang yang rajin sholat itu kelihatan. Ya Pak Bu ya, Pak Bu ya. Terus ada orang yang pakai basmalah dalam Fatihah dan tidak, itu semua sah. Coba nanti mudah-mudahan bisa ya semuanya. Kalau Anda semua saat pergi ke tanah suci, untuk lebih jelasnya di Madinah silahkan sholat di subuh di atas. Di situ ada speaker kecil. Sholatkan di situ. Nanti kita akan dengar bacaan Bismillahnya Imam dan Rasul. Ya baca. Kedengaran. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Lepas. Karena Al-Fatihah itu 7 ayat. Tapi ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah ini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaahnya sedikit. Rupanya sholat subuh ini ya. Sholat subuh. Kabarnya kalau sholat subuh di sini penuh sampai keluar ya, nggak masuk ya. Betul Pak? Betul. Alhamdulillah. Rupanya di sini banyak bapak-bapak yang solehah. Kok bapak solehah? Ini ya. Kalau laki-laki yang bagus sholatkan di masjid. Ibu-ibu yang bagus sholat di rumah. Jadi kalau ibu bapak-bapaknya nggak suka ke masjid, berarti bapak-bapak Solehah. solehah. Ada kan di sini? Ada kan? Hadir juga ya? Alhamdulillah. Tapi nggak usah ditanya. Bisa ditanya. Nanti malu malahan ya. Nggak usah ditanya. Itu boleh, berbeda seperti itu boleh. Mau baca maulid boleh. Apa yang Anda baca silahkan. Mau maulid Sibul Nurul tadi yang dibaca. Ayat Al-Fatih. Mau baca Ahdiyah Ulani Ahli Umar. Mau baca Syarabut Tahur. Mau baca Syarabul Anam, mau baca Taibai, baca Dinasar, baca Liadham, Maulid Al-Haddad, Maulid Al-Mahmud. Banyak sekali maulid. Saya kenalnya kok cuma sedikit, makanya kenalan dong. Banyak maulid itu. Jangan tidak-tidakkan. Nanti karena yang biasa dibaca Sibul ada orang baca dia ulami, aku nggak senang maulid itu. Jangan, semua di dalam Maulid Rasul isinya adalah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang paling indah, Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik, berbeda mazhab. Tapi apa? Kata Imam Syafi'i, kalau aku yang menyampaikan fatwa berbeda dengan Imam Malik, maka ambillah fatwanya Imam Malik. Tadi Imam Malik ngomong, kalau engkau dengan fatwaku dan fatwanya Imam Syafi'i berbeda, ambillah fatwanya Imam Syafi'i. Saling menghormati. Kunut subuh dibahas. Enggak kunut di Muhammadiyah katanya. Apa Safiyah Musawiyah? Muhammadiyah itu adalah Muhammad. Yang mau kunut silahkan, yang enggak kunut silahkan. Yang enggak sholat subuh itu yang dipermasalahkan. Masalah kunut aja. Ada orang mati ditahlili, alhamdulillah. Nggak mati nggak ditahlili ya terserah. Di sini kalau ada orang mati tahlilan nggak? Tahlilan.
tahlilan, betul? Nggih. Ya, tolong ya, itu jangan pernah berhenti. Tidak ada orang lagi bacakan Al-Quran, bacakan Yasin. Kalau di sana malah dihatamkan Al-Quran, kemudian ditahlilkan 70.000. Kenapa? Jangan berhenti, kenapa? Karena mau lima ini wajib bagi kita orang Ahlussunnah. Apa? Mau lima itu apa? Main mater-mater itu bukan. Maulid, manakib, mauidhah, mangan, boleh. Mangan boleh. Setuju ya? Kita baca maulid dulu, terus baca manakib, terus ada mauidhahnya. Ini kan mauidhah namanya, ya? Ceramah agama. Mangan, artinya makan. Waktu selesai makan, pulang, boleh. Maka maulid itu dipertahankan. Kalau itu tidak dipertahankan, kasihan kiai-kiai nggak ada undangan nanti kan. Urus nanti kiainya. Jadi kayak Ustaz Arifin yang kurus-kurus ini kayaknya kurang undangan ini kayaknya. Berbeda wajar-wajar saja. Saya pernah dakwah di daerah pedalaman. Di daerah pedalaman ini ada orang selamatan. 2 orang sudah tua-tua. Saya waktu itu masih bujang, masih cakep dulu sampai sekarang. Kata istri saya, belum selesai ngomong kok ya. Jadi 2 orang ini rupanya pagi-pagi ini berdebat dia. Bahasanya apa? Behual. Kalau lu bahasa Banjar tahu aja kan dia? Tahu aja kan? Ngerti kan kalau lu bahasa Banjar? Ngerti. Paham kan? Pas lu bahasa Banjar dia ngangkat rumahnya kali. Kisah 2 orang ini begini. Yang satu orang mengatakan, wah, oh kita tuh sia-sia selamatan tadi. Maka sudah menyembelih ayam sendiri dan sebagainya. Kenapa? Yang saya tunduk. Kan di luar sia-sia. Kita mau beri makan orang dulu. Rupanya di luar itu kan guru. Akhirnya apa? Ulun beparak. Ada apa garam ini? Lebihan juga rame garam. Ada. Aku malam tadi mengadakan haul jamaah. Aku nyembelih ayam semua itu. Kemudian selamatan mudah-mudahan dibacakannya doa apa? Sia-sia kemudian. Sia-sia aja. Biar sia-sia, maaf. Apa garam bedanya doa haul? Namun doa haul jamaah itu kan disapa semua. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, jadi kan ada doa. Terus adalah doa yang dibaca di sini. Termasuk apa itu jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ada juga yang dibaca. Maaf, saya tidak mengatakan Islam tidak. Islam mukmin tidak? Mukmin. Kemudian yang lain kalau tadi mukmin berarti tidak sudah disandar muslimin muslimat mukminin mu'minat karena berataan itu haul jamaah sudah ditolak. Ingin. Jadi kada salah ada, kada dia silah ada. Nang sayangnya saya mengucapkan ulun terbiar undang. Kalau diundang ya mana? Rajakan 20 tahun. Nah, ini kadang-kadang gara-gara masalah sepele jadi perpecahan karena ketidaktahuan. Maka di sini seorang ustaz harus berdiri tengah, dia harus bijaksana, bijaksono, bijaksini. Jangan memihak kepada siapapun. Tugasnya adalah mendamaikan. Islahum bainan nas, untuk mendamaikan 2 orang yang bersengketa. Ini nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mengejek. Dan kalau ada orang tidak bisa, jangan diejek. Jangan diejek. Ulun sudah kisahkan ke anak-anak santri. Ini cerita, tapi sampai sekarang anak santri itu belum tahu orang yang bersangkutan. Padahal orang itu rancak dahulu. Rancak rumah saya. Sering. Pokoknya kerap di rumah lah. Bosnya sendiri. Sembarang lah yang sembarang. Kalau tanya sebenarnya sampai ini orang mana? Orang Banjarbaru. Siapa mau ke bandara Samsudinur berarti lewat depan rumah saya itu. Pak Sakian Sokong nggak mau mampir. Gini, ada orang ini karena di pedalaman, saya di pedalaman, ada orang itu masya Allah umurnya sudah di atas 40,
belum pernah sama sekali dia melakukan sholat, belum pernah sama sekali melakukan puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau ditanya Islam, saya sangat maklum. Saya tanya, Sabtian dari mana asalnya, karena ditinggal sebelumnya juga di daerah pedalaman, mungkin ajaran Islam nggak sampai ke sana. Maklum, sangat maklum. Akhirnya apa? Pelan-pelan saya ajak, dan alhamdulillah saat itu saya berada di bulan Ramadan. Dia itu puasa pertama kali seumur hidup, mulai kecil sampai tua itu. Puasa pertama kali, sholat pertama kali. Terus gimana kalau nggak bisa sholat? Sabtian sholatnya di samping saya. Kalau saya duduk, ikut duduk. Kalau saya bangun, duduk bangun. Bacaan nggak ngerti, masih belum bisa ikut. Pas malam itu terawih di sebuah masjid, dulu belum masjid Jami, masjid baru Jami, belum sholat. Rupanya puasa pertama kali saat terawih habis sholat isya aman. Begitu saat terawih dia rukuk, dan saat rukuk itu muntahnya kolak pisang sama singkong di samping saya lagi. Jelas sudah najis ya, maka saya harus berhenti sholat untuk membersihkan ini. Orang di situ ngomong, ini gara-gara kamu. Saya bilang, tidak apa-apa, kalau sampai nggak membersihkan, biar saya sendiri yang membersihkan. Akhirnya mereka mau juga bersihkan. Ini orang baru sadar saya. Dan selesai, saya ke rumahnya. Saya bawanya angin sama uang logam itu ya. Saya bilang, Pak, maaf, sini bapak saya taruh Pak. Bapak ini masuk angin. Enggak, saya nggak masuk angin mas. Masih masuk. Sekarang baru. Enggak masuk angin mas. Loh, tadi muntah nih masjid tadi berarti masuk angin, biar saya taruhin. Enggak mas, saya nggak masuk angin. Cuma tadi waktu berbuka, karena saya haus betul, kebanyakan saya makan kolaknya. Kebanyakan habis berapa? Habis 1 rata mas. Saya bilang, oh nggak apa-apa. Terus saya kasih tahu besok lagi, kalau berbuka itu makan yang ringan dulu. Jadi kalau ada kurma, kalau nggak ada air putih, makanan yang manis-manis. Setelah itu baru sholat. Nanti makan nasinya setelah tarawih enak. Besok ke masjid lagi, orang lirik lagi. Jangan-jangan mentah lagi, begitu ya. Jangan-jangan mentah lagi. Enggak, ternyata alhamdulillah selesai, sebulan penuh selesai. Ini puasa pertama kali di tahun itu. Masya Allah. Dan sholat pertama kali juga di tahun itu. Sampai sekarang rajin orangnya, luar biasa. Rajin orangnya. Jadi ikhwan saya, jadi jamaah saya, bahkan sering ke rumah itu. Tapi sampai sekarang pun nggak ada. Jangankan orang lain, anak-anak dan istri saya itu nggak saya kasih tahu, karena itu adalah rahasia, tidak boleh disampaikan. Itu adalah aibnya orang, nggak boleh disampaikan. Saya menyampaikan tidak boleh menyebut namanya, tidak boleh menyebut daerahnya. Kalau saya sebut daerahnya dan namanya, berarti saya riba kepadanya. Namun kalau saya cerita hanya sama begini, ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Orang-orang seperti itu jangan sekali-kali dicela. Yang kedua, ada pengalaman. Saya lihat orang ini tak pernah sholat Jumat, tapi kalau hari raya datang. Jumat tak pernah. Di waktunya Allahu a'lam. Saya nggak di rumahnya. Saya datang ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab, bagus bulannya. Boleh silaturahmi Pak? Saya mau ke masjid, tapi pengen mampir di tempat sholat dulu. Boleh, silakan. Mampir ngobrol. Agak awal berangkat. Terus saya tanya, Bapak, hari ini sholat Jumat di mana? Saya di masjid sana mas. Oh iya, kalau gitu ayo saya rencana masjid sebelah ini, silakan. Datang kedua, tanya lagi, masuk lagi, kira-kira setengah bulan saya sudah lain. Bapak, hari ini sholat di masjid mana Pak? Di masjid sana. Oh, berbeda lagi Pak, kan di masjid sebelah. Ketiganya, Bapak hari ini sholat Jumat di masjid mana? Di masjid sini. Alhamdulillah, pas bareng niatnya sama Pak. Saya kepingin ke masjid itu juga Pak. Nah, tadinya memang saya ingin ngajak dia, ingin bareng. Kalau gitu bareng aja Pak. Oh iya mas ya, saya tak siap-siap. Akhirnya dia sholat Jumat pertama kali. Setelah itu dia baru cerita sama saya baru kali ini loh sholat Jumat. Itu setelah dia sadar, baru dia ngomong. Makanya tidak boleh kita kemudian jelek-jelekan orang, mengejek orang dengan
dengan niat apa? Supaya dianggap dirinya paling baik, bahkan dirinya terbaik. Jangan dosa. Kita ajak, ya kan? Kita tadi saya sudah sampaikan dakwah itu kita merangkul bukan memukul, menggandeng bukan menoleh, digandeng diajak ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tinggal satu. Apa? Apa tadi? Yang dapat apa? Ojek. Tahu kerjaan ojek? Ojek itu kesana kemari mencari tumpangan, kemudian dapat bayaran. Artinya apa? Orang mau berbuat, mau menolong, mau bekerja kalau ada uncuy. Al-fulus yuhil nufus, mafi fulus, bagus. Al-fulus jadikan kullu kasani halus, wa kullu syai'in bagus. Itu adalah fulus. Fulus alias duit. Artinya apa? Mau berbuat asal ada upahnya. Kalau nggak ada upahnya, ada nggak ojek itu di jalan kemudian ketemu dengan ayo ikut aku aja? Nggak mau. Karena apa? Nggak ada upahnya. Perbuatannya nggak ikhlas. Kalau berharap balasan dari Allah itu ikhlas. Ketika kita berbuat berharap balasan dari orang lain, maka itu tidak ikhlas. Seorang pemuda di depan calon mertua, rajin sholat, Allah ditambahin oleh orang, Allah, begitu lebih bangga. Nah, ini sudah tidak tukang ojek ini, tukang ojek, bukan tukang ojek itu tidak baik-baik. Maksudnya apa? Berbuat ibadah bukan karena Allah. Kalau kerja ojek silakan cari duit. Akan tetapi kalau ibadah tidak boleh kecuali murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan ini bagi-bagi. Apabila orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya ini tingkat-tingkatan ikhlas. Orang ibadah kepada Allah taala berharap semoga aku dengan ibadah ini dilancarkan rezekiku. Itu juga ikhlas karena mintanya sama Allah. Berharap rezekinya itu ikhlasnya orang awam. Orang awam itu orang kebanyakan. Ada yang kedua, Allahu Akbar atau beribadah lagi yang lain. Niatnya apa? Supaya mendapat pahala. Ikhlas tingkat kedua. Ketiga, beribadah dengan mengharapkan surga Allah dan diselamatkan dari neraka Allah. Itu juga ikhlas karena mintanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling tinggi, dia beribadah tidak ingin pahala, tidak takut neraka, dan tidak ingin surga. Repot ya? Bapak Ibu mau masuk surga enggak? Mau masuk surga? Sudah tahu alamatnya? Belum tahu. Kalau saya enggak. Gimana? Saya tidak mau masuk surga, maunya dimasukkan saja ke dalam surga. Pertanyaan berikutnya, mau masuk surga apa tidak? Mau masuk apa dimasukkan? Masukkan. Lihatlah. Tadi katanya mau masuk, sekarang mau dimasukkan. Gimana sih? Baru semenit sudah berubah. Mana bukti cintamu? Baru kena rayuan itu udah berubah. Enak masuk apa dimasukkan? Dimasukkan. Mudah-mudahan dimasukkan surga. Amin. Kenapa tadi? Kok dia tidak minta surga, tidak takut neraka? Karena surga dan neraka itu makhluk ciptaan Allah. Orang yang betul-betul ikhlas, dia beribadah kepada Allah, niatnya hanya satu, bertemu dengan Allah, mendapat kasih sayang Allah, bukan surga. Maaf, kalau saya mungkin ke rumahnya Ustaz Zainal Arifin, bukan Ustaz Samsul Arifin. Ini Arifinnya dua masalahnya. Orang Arifin semua nih, orang Arifin. Ke tempat Ustaz Zainal Arifin. Tujuan saya ketemu dengan beliau. Terus saya ke rumah cuma ketemu rumahnya, kira-kira puas nggak? Enggak, jelas. Saya tujuannya ketemu sama beliau. Tapi walaupun di masjid ketemu beliau, bahagia. Memang saya kepinginnya ketemu dengan beliau.
Pengen surga apa yang punya surga? Surga. Pengen surga apa yang punya surga? Punya surga. Berubahlah. Inilah Allah. Tadi kadang-kadang pengen surga, pengen masuk surga, pengen dimasukkan surga. Sekarang pengen yang punya surga. Ini berubah-ubah terus sih. Saya ulangi, tegas jawabnya ya. Pengen surga apa yang punya surga? Punya surga. Kalau itu sama, insya Allah karena kita sama visi misinya ya, beribadah hanya ingin mendapat ridhonya Allah, surga. Maka orang-orang mereka itu yang dibaca apa? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, engkau saja yang aku tuju dan ridhomu saja yang aku cinta. Dan salah satu orang yang mengamalkan dan mengajak kita ke jalan Allah adalah orang kita awli hari ini, al-Mafullah, yakni Syekh Zaini Abdul Ghani Martapura. Saya tanya, ada yang pernah ketemu beliau? Belum. Belum? Belum kok menghauli? Ada yang pernah salaman sama beliau? Kalau saya menghauli wajar, saya biasa duduk sama beliau. Ayo, kok menghauli saja? Apa rasanya? Tabarukan. Ayo. Ditanya aja susah jawab, apalagi minta sumbangan ini. Apa dasarnya? Dasarnya cinta. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau yang dicintainya wali-wali Allah, maka dia akan dikumpulkan dengan wali Allah. Tapi kalau cintanya kepada para artis, nanti kumpul dengan para artis. Pertanyaan kedua, apakah bersyukur itu wali? Hah? Berarti wali juga kok. Ayo, apa gurus kumpul itu wali? Wali. La ya'riful wali illa wali. Tidak mengetahui apakah orang itu wali atau bukan kecuali wali juga. Tapi saya berani menyatakan gurus kumpul wali. Kenapa? Al-Quran mengatakan, "May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilillahu falan tajid lahu waliyyan mursyida." Orang yang dapat petunjuk Allah dia tidak dapat Allah, tapi orang yang disesatkan oleh Allah dia tidak akan ketemu dengan seorang wali yang mursyid. Sedangkan guru dari Abdul Ghani adalah seorang mursyid dari tarekat Sarmaniyah. Di dalam Al-Quran disebut waliyyan mursyida. Setiap mursyid adalah wali. Bahkan kami pernah berbincang dengan para mursyid dan di situ ada Habib Allah Yarham Al-Habib Haidar Al-Musin Al-Hidwan. Beliau mengatakan apabila ada seseorang jadi seorang mursyid, dia wajib dicurigai. Kenapa? Tidak akan sanggup menjadi seorang mursyid kecuali min ahlil bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dari ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu siapa? Selesai, bisa baca lebar saja. Dan sebenarnya yang punya ide, ini siapa yang punya ide mau ditulis itu? Beliau. Nah ini dia. Sebenarnya yang punya ide untuk menghauli seorang wali Allah, dia telah menyusahkan wali tersebut. Iya benar. Telah menyusahkan seorang wali. Berani-beraninya. Kok berani-beraninya menyusahkan wali? Hah? Kok berani-berani? Begini saya ceritain. Para wali itu tidak mati, dia berpindah dan setiap hari dia berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW. Berkumpul dengan Rasulullah. Kemudian apabila ada orang menghauli wali tersebut, misalnya guru sekumpul, maka Rasulullah memerintahkan, hai Zaini Abdul Ghani, pergilah di desa Sumber Arum ya. Di Sumber Arum, di Musim Al-Muhajirin, di situ ada orang menghauli, datangi. Maka atas perintah baginda Rasul, wali tersebut datang untuk apa? Untuk mencatat nama setiap orang yang hadir di dalam haul tersebut dan mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Amin. Jadi semua. Makanya lihat di mana-mana ada haul, biasanya tempat duduk itu masih banyak, selalu ada tempat yang kosong dan ditempati. Lihat, perhatikan aja biasanya. Selalu ada tempat yang nggak ditempati. Di mana? Arwah
Jadi untung orang yang ahli wali itu untung. Kenapa? Karena nama-nama kita tercatat di dalam buku beliau bahwa nanti akan dapat pertolongan. Apa tahu nama kita? Wali. Wali itu tidak kayak wala. Wali itu tahu saja namanya. Ada seorang wali Allah di Mesir berjalan. Kemudian ada seorang yang berwudu di Sungai Nil. Sungai Nil itu di Mesir, bukan di Sumatera. Lagi berwudu. Saat berwudu, selesai berwudu, si wali Allah tadi dia ucap salam. Assalamualaikum ya Ahmad. Kaget ini orang. Waalaikumsalam. Dia baru lihat. Tuhan baru lihat saya pertama. Saya baru ketemu dengan Tuhan pertama kali. Kenapa Tuhan tahu nama saya Ahmad? Apa kata wali tersebut? Aku lihat punggungmu, aku bisa baca apa yang di dalam hatimu, apalagi aku lihat wajahmu. Di wali. Nah, kita bukan wali, tidak bisa seperti itu. Tinggal mencintai mereka, mencintai wali Allah dengan harapan kelak kita dapat berkumpul dengan para wali tersebut. Adapun yang dibawa oleh guru Zaid Abdullah ini itu adalah mereka Salmaniyah. Namun udah pernah waktu saya dengan guru saya datang kepada beliau ngobrol, beliau sambil tersenyum berbahasa Indonesia. Jadi kata beliau, ini yang masih teringat di telinga saya. Saya ini Syekh, bilang sama guru saya ini Syekh, pakaian saya, baju saya Salmaniyah, makanan saya Naqsyabandiyah. Karena apa? Guru saya Naqsyabandiyah. Kenapa? Makanan saya Naqsyabandiyah. Tapi di Naqsyabandiyah saya tidak ada izin untuk menyebarkan. Yang didapat izin adalah dari Tarekat Salmaniyah, ini dari Syekh Salman Al-Madani. Ini makanan kita orang yang Salmani. Bisa kan? Bisa seperti itu. Loh, aku kok nggak bisa? Ya maklum kita kan, tidak bisa disamakan dengan mereka. Itulah orang yang kita hauli. Kemudian ketika kita mencintai seorang wali, kita hanya mencintai seorang wali. Misalnya murid-muridnya guru sekupul, hanya cinta pada guru sekupul saja, kepada yang lain tidak. Itu tidak dipedulikan. Ketika nanti di hari kiamat, seluruh wali-wali akan menolong orang yang mencintai, walaupun hanya satu wali yang dicintai. Apalagi kalau yang dicintai wali banyak, akan ditolong oleh wali-wali yang lainnya. Ini wali Allah, bukan wali kota ya. Karena di tempat saya itu ada wali kota, punya segel ini, punya ijazah itu punya SK. Waktu ziarah bareng, sampailah ziarah di Sunan Gunung Jati. Saya bilang, sekarang ganti yang ini. Kenapa? Pak Wali. Wali kota, kenapa? Duh, Anda justru wali yang punya SK, saya nggak punya SK. Apa jadi? Ulun karena batu di sini, karena batu di sini. Ya, akhirnya kita juga kan. Ternyata wali kota ikut wali Allah juga ya. Agar nanti kalau wali kota mencintai wali Allah, insya Allah bareng dengan mereka. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak hal yang ingin saya sampaikan di sore hari ini. Namun waktu telah menunjukkan hampir setengah abad. Jangan terlalu panjang, kasihan saya. Suruh berdiri terus sambil duduk enak sambil ketawa bahkan ngantuk ya. Jauh-jauh suruh ngomong, ternyata di sini tinggal tidur. Nasib. Namun ada satu hal terakhir saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya malaikat yang malaikat itu berkeliling di muka bumi. Setelah keliling di muka bumi, malaikat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menghadap Allah, ditanya oleh Allah. Bukan Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Tapi ini pelajaran untuk kita. Allah bertanya, hai malaikatku, dari mana kalian? Ya Allah, kami baru datang dari Sumeraha. Ada apa di sana? Orang berkumpul di Masjid Al-Muhajirin ya Allah. Ngapain mereka? Dia menyebut-nyebut namamu ya Allah, terus mengagungkan nama Rasul kekasihmu Muhammad ya Allah. Mereka minta apa? Mereka minta surga. Apakah mereka sudah lihat surga? Belum ya Allah. Ada yang sudah melihat surga? Belum. Ya Allah. Saya maaf ya. Saya mimpi aja, mimpi. Pernah mimpi masuk surga, dibawa saya oleh guru saya, oleh orang tua saya yang Habibullah. Jadi dibawa, kemudian dikasih minum sedikit saja, seminggu udah lapar. Mimpi aja, udah lapar nggak haus. Cuma mimpi itu. Kalau benar gimana coba bayangin? Ya Allah, nggak laku orang jual beras.
perlindungan dari neraka ya Allah? Apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Belum ya Allah. Bagaimana kalau melihat? Tentunya akan lebih meminta perlindungan dari ya Allah. Kemudian Allah berfirman, "Isyhadu ya malaikatu ghaffartu lahum." Saksikan oleh malaikatku, sesungguhnya mereka yang hadir semuanya telah kuampuni dosanya. Sebentar, malaikat protes. Apa kata malaikat? Ya Allah, yang hadir tidak semuanya ikhlas ya Allah. Ada yang hadir ingin mencari bom, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3. Ada yang hadir cuma mampir karena lihat rame-rame, mampir ya Allah. Ada juga yang hadir karena malu dengan tetangga ya Allah. Dan ada juga yang mampir begitu duduk tidur dia ya Allah. Apa jawaban Allah? La ubali bihim qad ghafartu lahum. Aku tidak peduli dengan mereka, apapun yang mereka lakukan dan apapun yang mereka cari di sana, selagi mereka berkumpul di tempat tersebut, aku ampuni semua dosanya. Itu indahnya. Maka mudah-mudahan kita dapat ampunan dari Allah, khususnya di bulan Rajab ini, bulan ampunan Allah, kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat Allah, masih mau lagi? Dengarkan dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.